Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Bapak Ibu, ini sudah lewat pertengahan Desember. Kita belum bisa memastikan apakah akan ada window dressing atau tidak. Mudah-mudahan bulan Desember ini kita ditutup positif lah ya. Kita tunggu saja Bapak Ibu, karena kalau regional kan ini dolarnya luar biasa. Bukan hanya Indonesia, Australia juga kena seperti itu. Dan kalau lihat berita-berita regional sih, banyak bank sentral sekarang sedang mempersiapkan ya, mereka akhir tahun menunggu speech-nya, keterangan dari bank sentral termasuk Amerika. Apakah Amerika akan memangkas suku bunga tambahan dan sebagainya ya. Indonesia sepertinya kabarnya sih akan menahan suku bunga di 6%. Saya nggak tahu juga apakah nanti seperti itu. Tergantung juga mereka akan responsif terhadap Amerika, apakah akan menurunkan suku bunga. Kalau Amerika menurunkan suku bunga, acuan BI masih tetap 6, berarti ada gap juga ya di situ untuk membuffer, karena dolarnya luar biasa ini. Semoga tidak dinaikkan suku bunganya. Bebannya jadi berat. Tapi kalau nggak dinaikkan suku bunga, gapnya juga berat juga itu Indonesia untuk intervensi kalau BI nggak intervensi. Jadi berharap Amerika saja yang menurunkan suku bunga. Oke, Bapak Ibu, apapun itu nanti kita akan bahas price discount everything volume validate. Hari ini ada alert dari SSIA. Saya belum masuk SSIA, saya tadi pagi colek sedikit saja. Bukan cuma dapat nggak sampai 5% malah. Mau 5% juga kurang sedikitnya itu. Jadi saya dapatnya sedikit doit sedikit saja, karena saya memang rencana doit ini tidak mau banyak-banyak. Strateginya buy on weakness, karena dia the best time for selling. Sudah ada tutorialnya, Bapak Ibu bisa tonton ya. Ini dia, ternyata IHSG-nya masih turun Bapak dan Ibu. Hari kelima, jadi jarang juga IHSG ini 5 hari berturut-turut asingnya candle merahnya besar. Tapi kalau kita lihat asingnya masih 800 miliar dan yang dijual adalah BBCA, Bank Mandiri ya. BBCA, Bank Mandiri, saya rasa ya wajar-wajar saja lah. Ini ada BBCA, Bank Mandiri, itu dia di atas 100 miliar, wajar saja tertekan ya. Jadi nggak bisa dilawan memang. Net buy-nya cuma di Cuan, Excel, kecil-kecil saja di bawah 50 miliar malah. Ini tidak signifikan untuk melawan asingnya keluar. Jadi kalau asingnya keluar, mau tidak mau karena dolarnya juga menguat dan mau akhir tahun juga mereka menunggu The Fed. Baik, alertnya SSI ya, tapi mungkin gimana tadi ya? Oh ya, satu lagi catatannya, ada bantingannya Bapak Ibu, tetap dibawa turun membentuk low walaupun dia 0,7, termasuk lebih kecil karena sebelumnya yang merah pertama 0,9, 0,9, 0,9 kemarin lebih dari 1,3, sekarang lebih kecil lagi 0,7, 11 triliunan dia mungkin di bawah rata-rata ini. Itu dia Bapak Ibu, kita lihat. Sekarang alertnya ada SSIA, jadi ini akan kita bahas Bapak Ibu. Belum tentu saya akan membeli SSIA, tapi kita akan coba analisa karena kita akan cek juga di screening saham lain ada nggak yang bagus. Mungkin ada ya, karena mulai terlihat ada rebound, mulai nggak sepanik kemarin lah. Cuman market saham-saham besarnya memang market cap yang besarnya memang tertekan. Tapi second linernya nih biasanya muncul duluan untuk memberikan kesempatan. Oke, baik. Ini Bapak Ibu, ini alert ini kan terkirim melalui Telegram bot. Dia ada sekuensialnya, ada waktunya Bapak Ibu. Dia menggunakan intraday. Backgroundnya machine learning. Jadi kalau pakai machine learning biasanya saya ya bebas sih strategi, bisa pakai buy-nya nunggu the best time for buying. Tapi kalau mau tiba-tiba market lagi berubah seperti ini, biasanya sekali-sekali, bukan sekali, tergantung kondisi, saya biasanya menjadi kontrarian, mencari saham-saham yang extreme fear untuk buy on weakness. Cuman biasanya saya tidak full power. Misalnya satu saham itu belinya 10 juta. Saya paling-paling entry pertama itu cuma 10% ya, cuma 10%. Maksimal untuk ngetes aja. Jadi kalaupun kena stop loss, risknya kecil itu. Nanti kita pelajarin itu di workshop trading as a business. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya karena juga dia selain big data analysis, machine learning, di belakangnya juga dia juga bisa memberikan chart untuk analisa bot chart. Telegram channelnya silahkan di join, sosial medianya juga di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Baik, saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia.
Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Namun begitu Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion apa yang saya sampaikan ya. Jangan percaya 100%. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya adalah jangan percaya dengan analisa siapapun, jangan percaya dengan robot. Mereka ini hanya tool. Yang penting Bapak Ibu punya namanya first opinion. Dari mana first opinion dapat? Dari lakukan analisa sendiri. Siapapun ya, ada yang bilang guru saham, apa saham, jangan percaya. Percaya dengan analisa sendiri. Belajar bisa dari siapapun. Practice make perfect. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau berminat dengan cara analisa atau menggunakan bot chart ini, Bapak Ibu bisa belajar juga volume price analysis karena basicnya saya menganalisa saham menggunakan volume dan price. Karena dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, paling simpel itu adalah lihat price, lihat volume, lalu lihat struktur. Udah, kita pelajarin itu berulang-ulang, mudah-mudahan bisa membaca market. Oke, jadi disclaimer on ya, tayo trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tidak punya trading plan dan tidak menerapkan money management, saran saya stop, jangan trading saham, itu saja. Karena risk itu paling penting kita manage daripada analisa apapun ya, jadi kita harus men-set trading itu sebagai sebuah bisnis. Informasi workshop, Bapak Ibu. Oke, 1 bulan lagi, tanggal 18 Januari, kita akan lakukan workshop pertama di season pertama tahun 2025. Udah ada 10 orang untuk batch 37-nya. Silahkan, masih ada beberapa ya, masih lama juga. Ini mudah-mudahan nanti marketnya bagus. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Karena trading plan itu kita bisa lakukan di saat market seperti apapun. Bisnis itu kan berjalan, mau kondisi apapun, dia tetap berjalan. Tinggal bagaimana kita atur supaya risknya kecil. Apakah kita cash is the king atau memang full saham, itu kita sesuaikan dengan kondisi market dan plan kita masing-masing. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang mari kita mulai ya Bapak Ibu melakukan analisa. Saya sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop di PC, jadi tampilannya lebih leluasa ya, lebih lebar karena sesuai dengan screen dari PC yang digunakan. Lalu kalau request chat, tampilan gambarnya juga lebih enak daripada di handphone terlalu kecil. Bapak Ibu bisa akses ya Telegram botnya, ada di deskripsi video linknya, atau Bapak Ibu bisa scan QR. Di sini ada QR-nya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help. Di sini ada list perintah yang tersedia supaya sekali lagi tidak salah akses robot ya. Jangan sampai perintah robot orang lain di request di sini, atau jangan sampai salah kamar. Ini kita punya time frame daily, time frame weekly, ada time frame monthly. Biasanya saya tradingnya pakai daily untuk entry, baca struktur di weekly. Tapi kalau memang untuk jangka panjang, lihatnya di monthly. Tidak menggunakan intraday seperti 5 menit karena susah wake up structure-nya dilihat di dalam 5 menit. Kalau forex mungkin ya, tapi kalau saham agak susah. Lalu di sini ada perintah-perintah yang akan kita gunakan Bapak Ibu, namanya bot chart ya. Dari juga bisa screening saham, bisa melihat saham-saham yang hasil dari big data analysis, atau bisa lihat saham-saham ledakan volume ini favorit kalau ada. Lalu mencari saham-saham yang ekstrim kalau mau ganti strategi menjadi kontrarian, atau mencari saham-saham yang rotasi bintang ya. Payback juga ada kalau dia sudah uptrend. Atau kita mau ngecek saham-saham yang hajar kanan dan hajar kiri. Untuk rotasi saham, kita sektor 1 sampai 11 bisa diakses baik weekly maupun daily. Nah, yang penting juga jangan lupa Bapak Ibu tonton tutorialnya. Ini kan ilmu ya, saya sharing Bapak Ibu. Kalau lihat menerima tadi ada alert SSIA, kurang paham, coba nonton dulu tutorialnya. Ini apa sih deep learning ini, lalu bagaimana algoritmanya. Juga bisa Bapak Ibu pelajari kalau ada yang berminat tentang volume price analysis, bisa di sini. Atau kalau saya sering posting atau analisa chart VPA, Bapak Ibu bisa klik di sini, banyak penjelasannya di sana. Nanti kalaupun masih belum jelas, silakan nanti ikut di kelas workshopnya. Baik, sekarang kita mulai aja pembahasan market. Kita mulai tentu dengan screening dulu. Kita ketik perintah alert di botnya. Jadi kalau saya ketik perintah /alert, Bapak Ibu ikuti, karena dari pengalaman saya satu-satunya cara, bukan satu-satunya, cara paling efektif untuk belajar itu adalah practice by doing ya. Jadi
learning by doing, practice make perfect. Jadi kita belajar sambil dilakukan. Kalau nggak dilakukan itu susah, nggak nangkap nanti aturannya. Nah, kalau di video ini saya bikin urutannya tertentu. Urutan habis ini kita minta request chart ini dianalisa, request chart dianalisa, kadang ada bagus, kadang nggak bagus. Ya, nanti teori-teorinya sudah ada di sini Bapak Ibu, ada tutorial trading plan, makanya ditonton ya. Misalnya saya cerita tentang volume price analysis, tentu sudah ada tutorialnya. Pertama kita cek alertnya untuk mengecek apa saja rekomendasi dari Telegram bot untuk 7 kalender terakhir. Wah, ini cuma 1 2 3 4, artinya banyak saham yang hari-hari yang tidak ada alert. 2 hari berturut tidak ada alert, hari Jumat cuma ada ISAT, hari ini cuma ada SSI ya, jadi banyak kosongnya. Tidak bisa dipaksa ada alert setiap hari. Kalau dipaksa juga nggak ada gunanya karena tidak bagus juga. Nah, ini ada SS-nya belum tentu bagus juga ya, kan perlu kita analisa. Prinsipnya kita jangan percaya juga sama alert robot 100%, tapi dia membantu kita screening, oh mungkin SS-nya bagus. Nah, biasanya yang saya lakukan itulah saya cek alert robot, cek screening lainnya. Kalau dia confluent, nah itu yang top. Oke. Ini kan alert dari big data analysis ya. Jadi kita cek juga dengan end of day data. Bedanya kalau end of day data tuh sekali keluar dia tidak berubah lagi. Tapi kalau big data analysis dia bisa keluar alertnya pagi jam 10, jam 5 sore, jam 3 sore dia bisa diguyur karena supply-nya masuk. Tapi kalau end of day sudah tidak. Nah, sekarang kita screening data menggunakan end of day, perintahnya adalah recom. Oke, dari recom ini Bapak Ibu bisa lihat kita tanggalnya sudah tanggal 18 end of day. Kita lihat ya, kalau di sini hanya indikasi saja ya Bapak Ibu. Acces indikasi menguat. Harum ada penguatan. Ini katanya strength returning. Kalau ada yang tanya, Pak, sinyal rebound reversal itu apa? Salah satunya nih strength returning. Tapi tetap harus dianalisa ya. Kita Acces SSI ya, tidak ada pula di sini volume price, kita BDT tidak ada. Di price action candle pattern SSI tidak ada juga. Kalau di SSI ya yang reversal tuh bullish harami, ini morning star ya. Ini ciri-ciri indikasi pattern untuk price action yang menunjukkan reversal. PWS tidak ada, sell semua. BBCA juga malah sell, pantasan saja ya. Dead cross banyak nih, Akra Auto, BBTN dead cross, Citra Maha dead cross. Kalau kita lihat lower downtrend break down ini membentuk new lower low, dia break lower downtrend, ADMR, Akra atau banyak nih. Kayaknya akan muncul bermunculan juga ini Bapak Ibu saham-saham yang ekstrim. Oke. Jadi kita tahu ya kalau kalau kira-kira dari sini yang bagus apa? Ya lihat dari sini yang bullish engulfing untuk price action bisa dianalisa, atau kalau ini yang strength returning bisa dianalisa. Tapi karena alertnya SSI kita akan bahas SSI. Jadi bisa saja big data analysis ini duluan. SSI baru ada rekom besok. Sekarang dia baru ada di machine learning. Biasanya kan begitu. Kadang-kadang dia leading lah satu hari. Machine learning ini banyak kasus di rekom yang belum keluar dia keluar duluan. Ada juga telat ya. Tidak 100% fix gitu. Sekarang kita lihat SCR Vibum. Nah, ini salah satu favorit saya, ledakan volume. Ada nggak? Nggak ada ya Bapak Ibu. Untuk ledakan volume yang potensial buy tidak ada. Kita lihat dengan SCR Extreme. Nah, ini saham-saham ekstrim. Kemarin sudah saya buat contohnya untuk Doit. ADMR, Extreme Fear, Bapak Ibu yang mau melihat ADMR bisa tutorialnya cek apakah ada demand zone. Akra juga sudah Extreme Fear, ya banyak. BBTN sudah, banyak ini Bapak Ibu ya. Breeze, Extreme Fear, wah banyak ya. ESA kemarin ledakan volume atau Extreme Fear ya. Dia masih balik lagi Extreme Fear dia nih. Jasa Marga, saya udah kena stop loss, Extreme Fear lagi. MDKA turun lagi, wah banyak nih Bapak Ibu. Ada 32 ya, angkanya 31 tambah 0 di atas, 32 saham. Kalau banyak begini, sepertinya harus pilih-pilih. Syaratnya di bawahnya harus ada demand zone. Kalau nggak ada demand zone, seperti menangkap pisau jatuh ya. Artinya banyak semakin yang fear ini. Tapi sayangnya komposit nanti kita lihat ya, tadi siang saya lihat belum ekstrim. Berarti belum agresif gitu. Kalau udah ekstrim baru saya agresif kompositnya. Ini belum, masih bisa turun lagi kompositnya. Oke. Lalu kita cek dengan
SCR Panic ini banyak juga, salah. SCR Panic pasti banyak juga saham-saham yang Panic nih. Oke, wih banyak sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih saham-saham yang bergerak relatif terhadap komposit. Kompositnya melemah tapi mereka juga semakin panik. Oh, Adaro panik, ADMR panik. Adaro ini karena dia gap ya, gap down. Lalu Arto panik, BBNI, BBRI, BBTN semua masih panik nih Bapak Ibu. Nanti kalau udah bergerak menguat habis panik terbilang hope nih banyak sekalian nih. Kita harus pandai atur-atur money management kalau mau colek-colek sedikit buy on weakness. Banyak ya. Wifi panik ya. Tadi walaupun wifi dia ada sinyal bagusnya di mana dia. Jadi memang di mana ya wifi nggak ada nggak. Wifi boleh sarami tapi dia masih panik. Lalu kita lihat SCR screening untuk Hope, saham-saham yang Juno Hope, psikologis Hope. Hope ada Antam di Hope, BBCA, Buka, Cepin. Nah, sini bisa dicek siapa tahu Bapak Ibu punya ya. Jadi apakah dia mengarahnya ke grid atau malah berbalik ke zona panik. Oke, lalu kita lihat SCR Top FF, saham-saham yang net buy, cuan tadi sudah lihat ya, BBCA, Bank Mandiri, BBRI, Bank Mandiri masih besar net sell-nya. Mereka nggak tertahankan karena memang dolar menguat, capital outflow-nya nggak bisa dilawan. Jadi kita kalau begini terpaksa mainnya di saham-saham yang second liner. Yang pengaruh asingnya juga terlalu besar, tidak terlalu besar. Kalau lalu kita lihat dengan SCR Top FF. Yang hari ini orang greedy hajar kanan cuan ya. Salah. SCR Top kaki. Salah, maaf. Kita bandingkan dengan chart foreign flow, orang hajar kanan PTRO. BBCA nih hajar kanan, asingnya keluar. Jadi gini logikanya, asing keluar ya, net sell, netnya walaupun ada yang hajar kanan tapi tetap netnya adalah net sell asingnya. Tapi dia net untuk hajar kanan, orang banyak hajar kanan. Mungkin lokal nih mulai masuk. Ya, film cuan, tadi cuan net buy juga. Lalu hajar kirinya DSSA BBRI. BBRI asingnya net sell, net hajar kiri. Jadi memang masih diguyur. Terus, saya kayaknya dapat ya barang tambah lagi. Saya tambah tadi di 41 berapa gitu ya. Pokoknya saya pasang buy on weakness sampai mulai 4050 itu buy on weakness. Terus diatur jadi tidak agresif, maksud saya nggak lotnya nggak terlalu banyak tapi ada gitu ya lot. Bisa misalnya contoh satu lot gitu. Satu lot nanti di bawahnya dua lot dekat 4 ribuan. Lalu kita oke itu ya, nanti kita mulai pembahasan komposit dulu karena secara psikologis market kita ini memang sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di indeks. Indeks menjadi gambaran dari atau komposit menjadi gambaran dari psikologi market. Dan kalau pengaruh dari asingnya memang mencari saham-saham, mereka biasanya karena kapitalnya besar mencari saham-saham yang kapitalnya market cap-nya besar supaya kalau masuk dan keluarnya mereka lebih gampang, lebih liquid lah. Jadi kalau masuk tidak terlalu melesat, kalau jual juga bisa cicil nggak langsung jatuh hajar kiri bertubi-tubi. Jadi BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri seperti itu adalah merupakan yang dipegang asing. Kalau asingnya keluar mereka yang terdampak, kalau asingnya masuk mereka duluan yang diborong. Sekarang kita lihat komposit ya. Mulai pertama yang kita lakukan adalah kita cek speedometernya. Kalau sudah ekstrim berarti kedepannya kita bisa agresif nih. Kalau enggak dia masih bisa turun lagi. Kita cek dengan perintahnya adalah speedo. Bapak Ibu ketik speedo lalu composite. Ya, masih belum ekstrim ya Bapak Ibu ya. Kalau belum ekstrim artinya dia masih bisa turun lagi. Masih bisa turun lagi. End of day sudah benar ya. Jadi masih bisa turun di HSG. Artinya sekarang ini supply-nya masih sudah lebih besar daripada demand. Menurut hukum Wyckoff pertama ya, Wyckoff ya. Bahwa harga saham itu akan turun kalau selama di supply-nya lebih besar daripada demand. Dan harga saham akan naik kalau demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau dia netral berarti imbalance ya, balance keseimbangan.
Nah, sekarang supply-nya lebih besar ya, masih bisa turun gitu. Kecuali nanti sudah ekstrim secara psikologis memancing supply untuk masuk. Jadi saya kemarin pikir hari ini akan ekstrim, akan ada perlawanan, ternyata tidak juga ya, masih masih kuat turunnya. Apa masih kuat supply-nya dan dia turun. Walaupun dia turun belum ekstrim gitu. Pelan-pelan benar ditekan pelan-pelan. Kalau saya senangnya kalau mau ekstrim jatuh sekalian gitu. Satu hari 4%. Dulu kan pernah langsung dari rebound. Oke, sekarang kita lihat dengan star C0. Rotasi saham, rotasi sektoral saham dengan pusat rotasi adalah kompositnya minus 0,7, maka kita lihat sahamnya mulai variatif ya Bapak Ibu. IDX masih Trans masih terus menguat, industri walaupun kompositnya melemah, ternyata industri melemah lebih dalam, artinya dia underperform, melemah relatif terhadap pelemahan. Berarti dia ini parah juga nih ya, jatuhnya lebih dalam daripada kelemahan komposit. Trans jatuh makin dalam, makin panik dia karena melemah lebih kuat secara relatif terhadap pelemahan komposit. IDX Finance relatif melemah ya, lalu kita lihat properti relatif melemah. Energi ada penguatan walaupun tidak sekuat kemarin, terjadi perlambatan. Relatifnya walaupun komposit melemah, sektor lain jauh lebih dalam melemahnya ya Bapak Ibu. Yang masih steady adalah infra. Yang lainnya saya rasa mengalami pelemahan. Walaupun dia nggak berbalik arah, jarak antar bintangnya memendek. Seperti ini ya. Oke, itu saja dapat gambaran Bapak Ibu infra. Ada apa di infra nanti Bapak Ibu bisa cek. Bapak Ibu bisa cek dengan Star C sektor nomor 7. Ada nggak saham yang outperform terhadap komposit? Nah, ini ada saham-saham yang outperform ya terhadap komposit. MTEL lah, Excel nih, Excel bergerak menguat, ISA, Tebik juga relatif ya. PGO, ini tanggalnya sudah benar belum? Ya, sudah benar ya. Atau Star S7. Sekarang kita ganti. Pusatnya adalah sektor nomor 7, bukan komposit lagi. Sektor nomor 7 berarti sektornya infra. Jadi bisa kita ya lihatlah yang mana. Nah, ini kalau kita lihat kalau pusat rotasinya sesama sektor infra, ternyata SSIA nih. Nanti kita bisa lihat ya nanti. SSIA. Ya, SSIA outperform. Begitu. Terus yang mana mau dibandingkan? Yang sektoral atau ini? Sebenarnya yang fair adalah dibandingkan terhadap sektoralnya. Lebih fair ya. Sekarang ya udah tergambar pula SS ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Kita bahas Composite dulu. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya candle-nya body merahnya semakin kuat, tetapi sedikit lagi dia akan memasuki daerah tailing ya. Ini ekor. Jadi low, high. Nah, ini demand zone di weekly-nya adalah tailing dari candle hijau ini. Kalau dia jebol, berarti dia akan membentuk lower low. Itu artinya berbahaya, masih ada hari Kamis dan hari Jumat. Mudah-mudahan dia tidaklah sampai jebol di bawah 6998 ini. Kalau dia jebol, kita ubah plan kita ya. Kita ubah. Karena ini demand zone yang mengangkat ke atas, dia jebol, maka perjalanannya masih terjadi. High, low, low high, lower low, low high. Kalau dia close di bawah 695 itu maka akan menjadi lower low baru. Cerita akan berbeda. Cerita akan berbeda ya. Kalau dia turun ke bawah cerita akan berbeda karena dia membentuk lower low baru. Trennya continue, tinggal volumenya valid atau tidak. Masih ada 2 hari lagi masalahnya. Oke, sekarang kita lihat foreign flow, PIF, composite. Berikut ini chart foreign flow untuk composite. Saya cek chart foreign flow-nya karena pengen melihat ya beginilah Bapak Ibu. Mau tidak mau, faktanya memang asing itu yang punya pengaruh kuat terhadap pergerakan composite. Saat asingnya akumulasi, sahamnya naik. Nah sekarang asingnya keluar, diguyur, tekan, sahamnya turun. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya. Udah 5 candle. Merah terus. Nah, ini tanda-tanda agak berbahaya juga. Kalau dia close di bawahnya dan merah terus dan tidak ekstrim. Nah, itu yang rumitnya. Kecuali kalau udah ekstrim langsung di mana ya? Ini. Contoh ini nih. Ini ekstrim 4%. Kalau nggak salah. Dia langsung naik tinggi gitu.
Lebih senang begitu, dia langsung bam ngetes demand zone, nutup gap, naik gitu. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya, Bapak dan Ibu. Kita mulai dulu dengan mengecek alert SSCA. Jadi, langkah Bapak Ibu membahas saham itu kita cek alert sahamnya. Kebetulan di sini hanya Kompas 100 yang saya masukkan ke dalam Big Data Analysis. Jadi, kalau di luar Kompas 100 Bapak Ibu tidak perlu cek. Misalnya apa ya, NBKA, satu lagi yang di pom-pom sama yang mengaku Bandar Indonesia itu, Pak Fier, itu adalah eh, apa yang teknologi itulah nano. Nah, itu nggak ada karena bukan Kompas 100. Kita lihat alert SSCA. Oh, ternyata SSCA ini alertnya freshnya tanggal 9 ya. Artinya gini, dia sudah banyak alertnya ya. Jadi sudah konsisten dalam terjadi sesuatu. Tidak mungkin tidak terjadi apa-apa ya, pasti ada terjadi apa-apanya. Ya, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 18. Cuman memang kan kita berharap langsung naik. Ternyata enggak, dia prosesnya panjang. Kita harus bisa membacanya dengan struktur Wyckoff. Oke, kita cek dengan Speedo SSCA. Kita cek satu-satu dulu. Speedonya daily-nya berada di zona grid. Artinya untuk SSCA saat ini, hari ini penutupan tanggal 18, dia demand-nya lebih besar pada supply. Jelas sekali, gampang mencernanya. Kalau grid, yaudah demand-nya lebih besar pada supply. Lalu kita cek dengan star ya. Kalau weekly, speedometer weekly itu ceknya hari Jumat. W star SSI ya, rotasi saham. Untuk SSI relatif terhadap komposit yang melemah. Nah, ini dia kita sebut SSI ya, dengan habislah panik, terbitlah hope. Jadi SSCI ini bergerak di zona panik pelan-pelan ke kanan ya. Dalam kepanikan, tapi dia mulai merambat. Belum masuk ke hope, tapi dia biasanya ini zona-zona dia mau rebound atau bottoming, posisi-posisi bottom ini Bapak Ibu biasanya ya. Kalau dalam daily, nanti silakan cek weekly-nya. Nanti kalau dia sudah crossing baru disebut dengan pindah ke zona psikologis hope. Jadi kalau Bapak Ibu silakan tonton teorinya ya, nanti saya masukkan juga. Ya, cek aja di tutorial. Ini segitiga ini adalah posisi yang terbaik untuk membeli. Sekarang kita cek dengan W star SSI. Saya pengen lihat berada di zona apakah SSI untuk weekly-nya. Kalau dia bottoming juga, weekly-nya bagus. Oh, masih panik. Jadi weekly-nya relatif terhadap komposit, dia berada di zona panik baru mau menguat. Jadi siklus weekly-nya juga dia porsinya bottoming juga ya. Melemah juga siklus relatif terhadap komposit, pergerak relativitas. Oke, kita lihat VPA monthly SSI ya. SSI ini berjalan siklus baru nih Bapak Ibu ya. Jadi dia SSI itu saya nggak tahu nih datanya benar atau maksud saya apakah dia stock split atau apa. Ini adalah fase akumulasi. Ini adalah the best time for buying. Dia naik ke atas, ada uptrust. Nanti mainnya di weekly ya. Mungkin dia masuk the best time for selling. Nanti kita lihat. Dia baru naik. Kalau lihat weekly-nya mudah-mudahan menjadi stepping stone ya, Bapak Ibu. Stepping stone. Ini kan low, high, high low, higher high mudah-mudahan. Tapi bisa saja dia langsung selesai siklusnya. Sekarang kan siklusnya cukup setahun dan menjadi siklus Wyckoff sekarang. Oke, baru bergerak dari awal tahun. Sebelum itu dari weekly-nya, monthly-nya kita lihat dia sideways. Kita lihat dengan VPA weekly SSI ya. Nah, ini strukturnya bisa dilihat di weekly-nya. Ya, benar. Mungkin selama ini adalah sideways, dia nggak kemana-mana Bapak Ibu. Lalu ada sesuatu pasti. Ini nggak mungkin. Jadi ledakan volume ini pasti ada sesuatu. Lalu selling climax. Wah, ini fase B-nya ya Bapak Ibu. Ini kalau kita tarik. Ya, nah ini kita antara spring. Ya, ini belum bisa berbuat apa-apa karena kalau kita baca ini adalah marking up. Ya. Di sini fase A, ini B. Dari mana kita tahu? Di sini ada volumenya.
ini semacam uptrust ya. Kalau ini distribusi maka ini disebut dengan uptrust. Lalu dia the best time for selling, dia naik untuk memberikan second chance to sell. Saya berbicara baca apa kemungkinannya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu kemungkinan kalau ini adalah soalnya dia di atas uptrust, di bawah semacam spring. Semacam spring, tapi bisa juga kalau ini ya semacam spring karena setelah itu dia naik lagi. Soalnya volumenya juga nggak terlalu signifikan dibandingnya di sini. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah anggap sekarang second chance to sell. Kalau dia turun ke bawah maka ini disebut dengan markdown. Jadi indikasi di sini dia seperti Doit itulah, dia bisa memberikan second chance to sell ya. Jadi jangan main panjang-panjang lama-lama di Doit misalnya. Ini di SSA dia memberikan second chance to sell, dia turun ke bawah. Penentuannya di mana? Kalau dia close di 925 exit. Maka stop loss itu 915, 910, 905. Karena kalau dia Bapak Ibu tidak exit, maka dia akan melanjutkan ke markdown ke bawah. Dia akan ketemu lagi zona akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Oke. Nah, ini aku kelihatan sekali nih. Kalau dia close di 180 maka disebut reakumulasi. Ya, di situ susah yang seninya kalau dia bentuk seperti ini, dia break atas, break bawah ya. Oke, ini kelihatan ada sinyal apa di sana? Sebentar ya. Iya, dia ada sinyal stepping out ya ini Bapak Ibu ya. Volumenya, sebenarnya volumenya tidak signifikan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nggak terus signifikan nih. Maka tricky juga Bapak Ibu. Karena dia ke atas tidak signifikan, turun ke bawah, volumenya juga 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya besar sedikit saja. Up dia ya, selling kelima. Oke, jadi kesimpulannya wajib pasang stop loss di 2 tick di bawahnya. Kalau enggak, dia akan melanjutkan menjadi markdown. Karena ini adalah second chance to sell. Kecuali dia membentuk new low, new high baru. Misalnya begini, dia membentuk ini adalah low. Ya misalnya ya, saya sharing ilmu nih. Ini misalnya dia sudah bentuk, ini adalah low, ini adalah high, dia pullback ke bawah, tidak jadi close, dia naik lagi ke atas, ini adalah high low, ini higher high. Nah, kalau ini terbentuk, bisa jadi ini disebut dengan reaccumulation. Jadi fase Wyckoff itu kritikalnya di fase C dan D-nya. Oke. Sekarang kita turun ke VPA SS ya. Kita turun ke daily. Ini yang terjadi di daily ya. Jadi kita makan apa dulu apa yang ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau di daily dia struktur besar, ini adalah high, low, low, high, low, low, dia downtrend, marking down. Kita lihat ini selling climax. Kita cari secondary testnya ada nggak? Ya mungkin di dalam ya, secondary test dia tes ke sini. Memang tidak ideal Bapak Ibu. Dia coba naik ke atas. Intinya kita sudah punya kalau ini anggap low, ini ada high, ini high low. Nah, nanggung. Kalau dia berhasil close di atas 114 maka dia bentuk higher high. Atau ya ini bottom ya Bapak Ibu ya, bottom kenapa? Ini tidak berhasil close lebih low. Jadi ini sudah ada high low. Kita sudah punya high low tapi belum membentuk higher high. Selama fase, kalaupun dia menjadi akumulasi, ini tadi yang saya bilang, dia cucuk semacam spring gitu. Ya, semacamnya. Kenapa? Kalau di daily kita lihat, ini lihat. Merah, volumenya besar ya. Oh, besar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, besar. Besar, dia naik ke atas, tekan lagi besar. Oh, ini berarti stop lossnya benar-benar ya Bapak Ibu. Takutnya ini dia turun. Kalau di sini bagus ya Bapak Ibu. Dia turun, volumenya rendah, pullback dia naik. Jadi kalau yang agresif 2 tick di bawah sini, kalau yang konservatif di bawah. Ini zona kritikal karena lihat struktur besarnya dia the best time for selling.
Di daily-nya, kalaupun Bapak Ibu masuk ya. Nah, kalau kita lihat volume ya Bapak Ibu, volume. Di sini di bawah ini ada namanya kumulatif dan distribusi. Bapak Ibu bisa lihat saat dia bergerak sideways, ini nggak bohong volume ini. Terjadi memang terjadi akumulasi karena trennya ke atas ya. Kalau bicara volume price analysis candle by candle, sinyalnya adalah effort to rise bullish sign. Ini ada warna ini, effort to rise bullish sign. Yang inilah bulatan ini ya Bapak Ibu. Terus dia bilang high volume up bar closing on the high indicator. Jadi dia mengatakan indikasi menguat terjadi pada saat dia rebound. Kenapa? Ini ada demand zone. Ya, demand zone dia tes, dia ini adalah drop, base, rally, base. Nah, mudah-mudahan dia ke atas. Tapi kan karena belum ke atas, saya belum bisa mengatakan dia valid. Sementara volumenya bagus ya, volumenya bagus, high volume katanya. Volumenya di atas rata-rata, spreadnya wide dan closing high. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi begitu untuk ya, Bapak Ibu kita lanjutkan ke berikutnya chart kita cek adalah VBP ya. Setelah VPA kita cek VBP. VBP weekly SSC ya. Bagaimana demand supply and demand zone-nya kita cek weekly dulu. Apakah dia kedetek zona supply and demand sekaligus untuk melihat ya, kalau lihat di atasnya ya ini panjang ini ya Bapak. Ini ada volume profile-nya. Kalau kita lihat di atas ini ya Bapak Ibu, kalau tarik garis sekitar sini sekitar 1100-an lah ya Bapak Ibu ini. Dia ada supply, dia sudah masuk, dia tes, dia masuk lagi ke atas, sekarang coba dites. Yang penting Bapak Ibu stop loss-nya kelihatan di bawah ini, jangan sampai dia close di bawah. Kalau close di bawah struktur wake off-nya selesai berarti. Karena dia sudah the best time for buying, sudah masuk marking down. Kalau turun ke bawah, kenapa harus pasang stop loss? Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss, turunnya bisa sampai sini. Balik lagi dia ke bawah 500, kan beban juga ya Bapak Ibu, dari harga 900 turun ke 400 ini lumayan juga menyakitkan ya. Untuk daripada kita ruginya sebesar itu, lebih bagus kita cut loss ini. Kalau mau masuk SSC ya masuknya di sini lagi sekitar 450-an. Lalu kita lihat daily, VBP SSC ya, lihat daily-nya. Karena dari struktur monthly-nya dia uptrend. Kan kita lihat daily. Nah, untuk daily kita lebih fair lah, jelas ngelihatnya Bapak Ibu. Kalau sampai dia close di bawah ini, maka dia akan terjun ke bawah. Nah, ini kalau ke atas kita punya supply zone di sini. Ini yang dites oleh atasnya berasal dari sini. Ya, ini adalah support, kemudian di break. Di sini adalah supply zone. Saat ini ya, karena ini yang berat ya, ini supply zone. Yang panjang kuning-kuning ini adalah flow file-nya, profile yang dari sini ya Bapak Ibu. Jadi dia sekarang coba tes ke atas, supply-nya masuk, turun. Dia coba sekali lagi, mudah-mudahan jebol. Jadi ini adalah supply. Kalau dia tidak berhasil, kena, mungkin dia turun, bukan selesai, sudah benar-benar menjadi second chance to sell. Ya Bapak, jadi warningnya Bapak Ibu, SSI ya, bagi yang mau masuk, pastikan stop loss-nya 9.15 itu harus ada di sana. Oke, kita lihat evol-nya. Evol SSI ya. Dia kuat nggak volumenya nih? Berikut ini chart evol-nya. Ya, dia tidak berhasil sana ya. Kalau stop loss agresif, kalau ini kan dia break garis ini. Jadi antara dua garis kita cari swingnya terdekat, ini dia. Kalau yang agresif, super agresif, beli stop loss di sini. Misalnya beli di sini, beli di sini, beli di sini, sini. 2 tick di bawahnya stop loss. Tapi kalau mau pakai weekly, stop lossnya di bawah 9.15 ya. Di bawah 9.25 ini 2 tick di bawahnya di sini. Tergantung kalau mau agresif. Karena kalau yang agresif tentu ini dianggap swing low sudah kuat. Kita risknya kecil, targetnya mungkin dia jualnya di sini. Pakai evol. Tapi dia belum berhasil break ya. Belum berhasil. Jadi di sini bisa jadi supply-nya masuk di atasnya. Oke, sekarang kita lihat dengan wave SSI ya. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by step-nya, apa saja perintahnya diikutin. Nah, sekarang wave. Wave kita lihat zigzag ya, high, low, low, high, lower, low, low, high. Nah, ini mulai jadi perubahan tren, perubahan wave. Kita lihat volumenya belum valid. Tapi paling enggak begini ya Bapak Ibu.
ini dia besar, lebih rendah, belum ada indikasi. Indikasi validnya sampai mana? Di saat ini di break, lalu volume hijaunya nge-break lebih tinggi daripada garis merah. Nah, di situ terjadi perubahan. Hari ini SSIA bagaimana? SSIA hajar kanan. Sudah 3 hari berturut-turut SSIA hajar kanan, Bapak Ibu. Ya. Oke, demand-nya masih kecil tapi supply-nya lebih kecil. Ini ciri-ciri terjadi mau perubahan wave ya, perubahan tren. Tidak ada sinyal candle terus action. Lalu kita cek dengan DOM. DOM SSIA. DOM SSIA ini adalah dominasi rasio. Kita bandingkan asing dengan lokal untuk data regular. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk hari ini asingnya 14,6%, lokalnya 85,4%, dalam 5 hari lokalnya 9%, lokalnya 91%. Ini asingnya 9%, lokalnya 91 ya, maaf. Dalam 20 hari asingnya 12,6%, lokalnya 87,4%. Nah, kalau di sini dalam 50 asingnya kecil saja 7%, dalam 100 hari asingnya 5,1%, dalam 200 hari asingnya kecil cuma 1,1%. Ini jadi hari ini termasuk yang terbesar asing yang masuk. Nah, kita nggak tahu net buy atau net sell itu. Kita cek dengan perintah PIV SSIA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk SSIA. Kalau kita lihat SSIA dari taruhlah pertengahan Mei atau awal Juni lah. Dia masih konsisten net sell keluar terus. Walaupun ada perlawanan sedikit asingnya masuk di awal November. Minggu-minggu awal sampai minggu terakhir. Tetapi bulan Desember ini asingnya keluar meskipun lokal sahamnya bergerak naik. Asingnya terus net sell ya. Kalau kita lihat hari ini asingnya net sell sebesar minus 8,14 miliar. Dalam 5 hari tercatat asingnya bertambah besar minus 19 miliar. Dalam 20 hari asingnya bertambah besar minus 48,74 miliar asingnya net sell. Dalam 60 hari net sell-nya menjadi minus 78,42 miliar. Dalam 100 hari membesar lagi net sell-nya menjadi minus 148 miliar ya net sell. Jadi ya keluar terus asingnya membesar. Hari ini asingnya membesar dia tapi membesarnya net sell ya. Oke, kita lihat dengan tren SSIA. Kita lihat kalau untuk SSIA dari tren belum hijau. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini trennya belum hijau, tetapi MACD-nya sudah golden cross dan sekarang MACD-nya positif. Kita lihat banyak level-level. Ini di atasnya ada supply, di sini ada resisten, ini ada resisten, ini ada resisten yang banyak ke atas. Mudah-mudahan dia bisa jebol. Kalau lihat laporan keuangan belum keluar dia ya Q3-nya, tapi kalau dari valuasi Q2-nya dia under value, tapi kan ini sudah jauh sekali nih Q2, harusnya Q3 ini Bapak Ibu. Mau Q4 lagi harusnya. Oke, jadi valuasinya nggak bisa dipakai karena belum masuk dia. Lalu ya inilah target tertinggi kalaupun kita mau nge-swing daily dia sekitar 1480 bisa sell. Ini pokoknya garis high ini beli di sini jual di atasnya. Oke, kita lihat dengan PWS Bapak Ibu. PWS-nya artinya Pito Walusiwa, tuturnya juga sudah ada. PWS SSIA. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin ya Bapak Ibu perintah urutannya, karena kalau dinonton juga itu-itu saja yang saya analisa tergantung sahamnya. Ini kita lihat Bapak Ibu, kalau dari indikator netral semua, trennya down. Kalau kita lihat trennya down tapi sudah ada, sebenarnya kalau dari PWS dia indikasi rebound. Indikasi reversal, lihat ya, perubahan warna sudah ada. Yang penting sudah ada ini. Flowernya sudah ada sinyal buy, dia naik, ini buy on weakness ini ya. Selagi dia tidak close di bawah itu aman, dia naik ke atas. Mudah-mudahan target jual di 1500-an atau 1600 lah. 1800 kalau pakai Heikinasi dia 1458. Lebih pendek dia. Sekarang kita lihat volumenya bagus, spreadnya biasa rata-rata, close-nya tinggi dan sudah akumulasi. Di sini kita terdeteksi mengatakan bahwa SSIA ada akumulasi dan strong, ada alert pula. Jadi risk kelihatan, target tahu jual di mana, akumulasi, strong akumulasi. Kalau kita beli resikonya kecil. Tapi kalau nggak pasang stop loss jadi besar ya, jadi besar karena
coba lihat monthly-nya tadi atau weekly-nya, dia cenderung kalau jebol 925-nya dia akan turun ke bawah karena melanjutkan struktur wyckoff markdown. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aftermarket close hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube-nya, videonya. Semoga bermanfaat juga. Yang lain juga mendapatkan informasi tentang bot ini. Terima kasih kepada yang sudah sharing ya Bapak Ibu. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat. Jangan lupa, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.